Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan hidup di dunia, tentunya seorang muslim tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa sebagai akibat hawa nafsu yang diperturutkan. Selain itu, buah pemikiran yang dihasilkan manusia yang dibangga-banggakan oleh pemiliknya tidak jarang yang menyelisihi kebenaran. Tidak sedikit yang bertentangan dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, seiring waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di dunia, sepatutnya dipergunakan untuk mengintrospeksi segala perilaku dan pemikiran yang dia miliki, sehingga mendorongnya untuk mengoreksi diri ke arah yang lebih baik. Fikih ketika lupa dalam Islam. Pelajaran berikut penting sekali untuk yang suka lupa. Mari kita pelajari fikihnya. Lupa secara bahasa berarti meninggalkan. Seperti dalam ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 67. Maksud nisyan dalam ayat ini adalah meninggalkan. Secara istilah, Ibnu Nujaim mengatakan tentang nisyan adalah tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya. Pengaruh lupa. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali dalam pendapat sahih menurut mereka, orang yang lupa berarti telah bebas dari mukallaf atau pembebanan syariat ketika ia lupa. Karena mengerjakan suatu perintah harus dengan didasari ilmu. Adapun pengaruh hukum terhadap yang lupa. Pengaruh pertama, hukum ukhrawi. Sepakat para ulama bahwa orang yang lupa tidak dikenakan dosa sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun firman Allah Ta'ala, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Aku telah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang masalah ini, siapa saja yang melakukan perkara yang dilarang dalam keadaan keliru atau lupa, Allah tidak akan menyiksanya karena hal itu. Kondisinya seperti tidak pernah berbuat kesalahan tersebut, sehingga ia tidak dihukumi berdosa. Jika tidak berdosa, maka tidak disebut ahli maksiat dan tidak dikatakan terjerumus dalam dosa. Jika ia masih dicatat melakukan yang diperintah dan tidak mengerjakan yang dilarang. Semisal dengan ini tidak membatalkan ibadahnya,
Ibadah itu batal jika tidak melakukan yang Allah perintahkan atau melakukan yang dilarang. Pengaruh hukum kedua, hukum duniawi. Jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur, bahkan harus dilakukan ketika ingat. Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa, selama bukan pengerusakan, maka tidak dikenakan apa-apa. Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa dan ada pengerusakan, maka tetap ada dhamman atau ganti rugi. Kaidah membedakan lupa dalam perintah dan larangan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, perbedaan penting yang perlu diperhatikan bahwa siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa, maka ia seperti tidak melakukannya. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa, itu bukan alasan gugurnya perintah. Namun bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa, maka itu udzur baginya sehingga tidak terkenai dosa. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa melakukan suatu yang terlarang karena lupa, maka ia tidak dikatakan melakukan suatu yang terlarang. Beberapa bentuk lupa. Bentuk pertama, lupa dengan meninggalkan perintah. Yang pertama, lupa membaca bismillah pada awal wudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat bagi yang tidak ada wudhu, tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada yang semisal dengan hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa hadisnya saling menguatkan satu dan lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, nampak bahwa dilihat dari berbagai macam jalur, hadis yang membicarakan anjuran bismillah saat wudu saling menguatkan, yang menunjukkan adanya ajaran akan hal itu. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, namun dari berbagai jalur, hadis menjadi kuat. Sedangkan penafian atau peniadaan yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudunya. Karena ada hadis-hadis yang membicarakan tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, dan juga Ibnu Abbas, tidak menyebutkan bismillah di dalamnya, sehingga penafian yang ada dimaknakan tidak sempurna. Jadi tetap ada anjuran membaca bismillah di awal wudhu, namun tidak menunjukkan wajib. Ulama Syafi'iyah dan madhab Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca bismillah pada awal wudhu termasuk perkara sunnah. Jika lupa membacanya di awal wudhu, maka boleh dibaca kapanpun saat wudhu sebelum wudhu selesai. Jika meninggalkan membaca bismillah karena lupa, maka sah wudhunya. Yang kedua, lupa mengerjakan sholat wajib. Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang lupa sholat fardu, wajib ia mengqadhonya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau ia lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kerjakanlah sholat ketika ingat. Quran Surat Thaha ayat 14. Hadis riwayat Muslim. Cara mengqadhonya, jika yang lupa lebih dari satu sholat, bisa dengan petunjuk dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berikut ketika beliau mengatakan dalam Manhajus Salikin, siapa yang luput dari sholat, wajib baginya untuk mengqadhonya segera secara berurutan. Jika ia lupa, tidak tahu, atau khawatir luput dari sholat hadirah yang saat ini ada, maka gugurlah tartib berurutan antara sholat yang luput tadi dan sholat yang hadirah yang saat ini ada. Yang ketiga, lupa salah satu bagian sholat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Suja dalam Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib. Ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam sholat ada 3,
yaitu fardu, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Jika termasuk fardu, rukun sholat, apabila tertinggal dalam sholat, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Akan tetapi, jika seseorang teringat, sementara jarak waktu masih memungkinkan untuk mengerjakannya, dia harus mengerjakan perkara tersebut dan di akhir melakukan sujud sahwi. Jika termasuk sunnah ab'ad, seperti tasyahud awal, duduk tasyahud awal, sholawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal, sholawat kepada keluarga Nabi SAW pada tasyahud awal dan akhir, lalu tertinggal dalam sholat, maka tidak perlu diulang apabila yang rukun, fardu sudah dikerjakan. Akan tetapi di akhir harus melakukan sujud sahwi. Jika termasuk dalam sunnah hayat, maka perkara yang tertinggal tersebut tidak perlu diulang setelah tertinggal dan seseorang tidak perlu melakukan sujud sahwi. Sebab melakukan sujud sahwi menurut ulama Syafi'iyah ada 4. Meninggalkan salah satu dari sunnah abad seperti tasyahud awal, ragu mengenai jumlah rakaat, melakukan sesuatu yang terlarang dalam sholat karena lupa, jika dilakukan sengaja akan membatalkan sholat, seperti menambah jumlah rakaat jadi 5 dalam sholat zuhur karena lupa, memindahkan yang merupakan fiil atau perbuatan sholat, baik rukun sholat atau sunnah abad, atau memindahkan membaca surat bukan pada tempatnya, seperti membaca Al-Fatihah ketika tasyahud, membaca surat pendek ketika i'tidal. Cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud seperti sujud saat sholat. Yang ingin melakukannya berniat untuk sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan di akhir sholat sebelum salam. Jika seseorang yang sholat mengucapkan salam sebelum sujud sahwi dengan sengaja atau lupa, dan jedanya sudah begitu lama, maka sujud sahwi jadi gugur. Jika jaraknya masih dekat, maka sujud sahwi tetap dilakukan dengan 2 kali sujud dengan niatan sujud sahwi, lalu salam. Inilah penjelasan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Al-Fiqh Al-Manhaji. Dalam Mughni Al-Muhtaj, salah satu kitab fikih Syafi'iyah, disebutkan tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika sholat dalam perbuatan wajib dan sunnahnya, seperti meletakkan dahi, tumakninah atau bersikap tenang, menahan sujud, menundukkan kepala, melakukan duduk iftirashi ketika duduk antara 2 sujud sahwi, duduk tawarruk ketika selesai dari melakukan sujud sahwi, dan zikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut adalah seperti zikir sujud dalam sholat. Yang keempat, lupa membaca bismillah ketika makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillah awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam lafaz lain disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia ucapkan Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebutnya, hendaklah ia mengucapkan Bismillah fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Bentuk lupa kedua, lupa dengan melakukan larangan. Yang pertama, makan dan minum dalam keadaan lupa saat puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu,
Ia berkata, "Aku ketika itu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seseorang yang bersin dan ketika itu aku menjawab, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lantas orang-orang memalingkan pandangan kepadaku. Aku berkata ketika itu, Aduh, celakalah ibuku. Mengapa Anda semua memandangku seperti itu? Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam. Lalu aku diam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ungkapan sumpah Arab. Aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardiku, tidak memukul, dan tidak memakiku. Beliau bersabda saat itu, sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia. Karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa siapa yang berbicara ketika sholat dalam keadaan lupa, sholatnya tidaklah batal asalkan kata-kata yang keluar sedikit dan nantinya ditutup kealpaan tersebut dengan sujud sahwi. Jika kata-kata yang keluar banyak, sholatnya batal. Yang ketiga, baru mengetahui adanya najis setelah sholat. Barang siapa yang lupa membersihkan diri dari najis, lalu ia sholat dalam keadaan lupa, maka sholatnya sah. Masalah najis berkaitan dengan larangan ketika sholat. Ketika dilakukan diterjang dalam keadaan lupa, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Hal ini menjadi pendapat Syafi'i yang qadim. Dalil dari hal ini adalah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandal saat sholat. Hadis lengkapnya sebagaimana berikut ini. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama sahabatnya, tiba-tiba dia melepaskan kedua sandalnya dan meletakkan di sebelah kirinya. Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun melepaskan sandalnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berkata, "Apa yang membuat kalian melepas sandal kalian?" Mereka berkata, "Kami lihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun melepas sandal kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandalku terdapat kotoran. Dan dia berkata, jika kalian mendatangi masjid, hendaknya memperhatikan. Jika pada sandalnya terdapat najis atau kotoran, hendaknya dia bersihkan, lalu sholat dengan memakai keduanya." Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.